I'm going under, and this time I feel there's no one to save me. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back again in English lesson. First of all, before we start our lesson today, it will be better we pray first. We pray. Before we start our lesson, let's pray together. Pray, begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ghfirli wali walidayya walil mu'minina amin. Rabbi sohli sodari wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana innaka antal halimul hakim. Finish. Okay. Today we are going to learn English with Miss Yuli in grade 8. Yes, okay. Next. So guys, today learnings, we will continue our lesson. It's about chapter 4. Yeah, chapter 4 here. There are 3 materials that you will learn about it. The first one is about imperative sentence. Imperative sentence include of instruction and prohibition expression. And then the second one is about inviting expression. And then the third one is about asking for permission expression. But in this occasion, we will discuss in the first point here. Jadi kita ke bab yang bagian pertama dulu ya. Di poin pertama itu tentang imperative sentence, instruction and prohibition. Apa itu imperative sentence? Okay, let's move to another slide. Ya. Before we are going to learn about it, you should know what is the aims of our learning today. Kita harus tahu apa sih tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Okay, the first one is to understand the function of imperative sentence, untuk memahami apa sih fungsi dari imperative sentence. Nah, kalau kalian masih bingung apa sih imperative sentence? Ya, imperative sentence itu merupakan kalimat perintah, ya, kalimat perintah. Oke, kemudian yang kedua, to know the difference between instruction and prohibition, untuk mengetahui perbedaan antara instruksi dan juga prohibition. Prohibition itu larangan, ya, instruksi dan juga larangan. Kemudian yang ketiga, to understand how to make imperative sentence, untuk memahami bagaimana membuat kalimat imperatif, ya. Dan yang terakhir, ya, what is the relationship? What should we learn about this material? Kenapa sih kita harus belajar materi ini? And then it's relate with, itu berhubungan dengan surah An-Nahl verse 90. Nanti dijelaskan lebih detailnya. Kita langsung saja ke materi imperative sentence. Oke. Imperative sentence, the first one is about instruction. Yang pertama kita bahas instructionnya dulu. Oke. The function is to ask someone to do something, to give comment or request to someone. Fungsinya adalah di sini untuk menanyakan, ya, atau untuk meminta seseorang melakukan sesuatu, untuk memberikan sebuah permintaan, atau komen di sini adalah request, ya. Komen di sini adalah perintah kemudian request, permintaan kepada seseorang. Itu fungsi dari instruction, ya. Once again, sekali lagi kita ulang, silahkan dibaca. What is the function of instruction? To ask someone to do something, to give comment or request to someone, ya. And then we move to the pattern. You can see on the screen, ya, the pattern is verb 1 plus object plus adverb plus exclamation mark. Ya, verb 1 plus object plus adverb. Dan jangan lupa diberikan tanda seru sebagai penekanan. Oke. Next,
we will talk about the example. Kita akan ke contohnya. Apa sih contoh dari imperative sentence instruction? Oke. The first one is, there is the sentence, turn off the lamp please. Oke, kita identifikasi dulu. Ya, kita lihat, which one is the verb one? Yang mana, ayo, verb satunya? Ya, verb one is turn off. Turn off is verb one. The lamp merupakan objek. Apa yang harus di turn off? Yang harus di turn off di sini adalah the lamp-nya. Oke, please itu sebagai penambahan, ya. Lebih ke sopan santun. Kalau misalkan ada kata please itu lebih sopan, ya. Turn off the lamp please, dan ada tanda seru di situ untuk penekanan. And then the second example, kita ke contoh nomor 2. Di sini ada kalimat raise your hand. Nah, bedanya tadi kalimat pertama tidak ada, kalimat kedua tidak ada please-nya, kalimat pertama ada, ya. Kalimat kedua raise your hand. Raise your hand itu biasanya if I speak in front of your class and if I ask about any question so far, raise your hand if you have any question. Nah, raise your hand itu merupakan kata perintah, ya. Next, oh ya, sorry. And then which one here? Where is the verb? Mana di sini kata kerjanya? Ya, the verb one is raise and then your hand as an object. Next, the third sentence is put your bags in front of class during the exam. Nah, di situ ada kalimat seperti ini. Biasanya ini muncul ketika kalian ini ya sedang ujian. Please put your bags in front of class during the exam. Nah, verb satu di sini, ada yang bisa tebak yang mana verb satunya? Ya, the verb one is put, and then how about your bags? Your bags itu sebagai apa? Object. And then in front of class during the exam itu merupakan adverb, keterangan, ya. Next, the last example of instruction is do the assignment now. Nah, do is verb one, the assignment is object, and then now is adverb. Okay, until this one about instruction, did you get the point, guys? I hope you did. I hope you get the point. Okay, because we are going to continue. The second one is about prohibition. What is prohibition? Larangan. Ya, prohibition termasuk ke dalam imperative sentence. Okay, next. What is the function of prohibition? The function is to ask someone not to do something or to forbid someone. Untuk meminta seseorang agar tidak melakukan sesuatu atau untuk melarang seseorang. Ya, that's the function of prohibition. And then let's move to the pattern. Kita lihat patternnya. There are two pattern here when you are using prohibition sentence, ya, prohibition expression. The first one is yang pertama. Kita lihat dulu. Nah, yang pertama, ya, you use don't plus verb one. And then object, after that adverb. And don't forget using exclamation mark, ya, tanda seru. And then the second one, lihat perbedaan ya. You can see the difference between pattern 1 and pattern 2. Kalian harus mengetahui perbedaannya. Nah, untuk pattern 2 is no plus verb ing. Don't forget ya, the verb adding by ing, ditambahkan ing, and then after that object. After that is adverb. And don't forget using exclamation mark, ya, sebagai tanda seru situ ya. Nah, jadi di sini bisa kalian lihat perbedaan dari pattern pertama dan juga pattern kedua. The first pattern is you use don't and then after that verb one. The second one is using no, after that using verb ing. For more detailed information, I will give you some example. Here they are. Okay, the example is, okay, the first one is don't turn left. It will be seen on the way, ya. Ketika kamu di jalan gitu ya, ada
tanda seperti itu, dilarang belok kiri. Nah, this is the sentence, don't turn left. Don't plus verb one-nya turn, kemudian left-nya sebagai objek. Oke, ini menggunakan pattern berapa? 1 atau 2? Ya, betul. Pattern pertama menggunakan don't. The second example. Nah, untuk contoh yang kedua adalah don't eat and drink in the mosque. Ya, don't eat and drink in the mosque. Don't di sini patternnya don't. Eat and drink adalah verb one, and then in the mosque adalah adverb. Oke. Next. Ini masih ke contoh pakai pattern pertama ya, yang don't eat and drink in the mosque. And then the third one, yang ketiga, no smoking in this area. Pernahkah kalian melihat ya ketika di rumah sakit atau di tempat umum lainnya gitu ya, ada sebuah peringatan, pemberitahuan no smoking in this area. Nah, itu sudah betul secara gramatikalnya. Dalam arti sini adalah ada penggunaan no, setelah no menggunakan verb one plus ing, smoking, berasal dari kata smoke yang ditambahkan ing menjadi smoking in this area. Kalau kalian menemukan sebuah prohibition di suatu tempat umum gitu ya, penulisannya adalah no smoke in this area, itu kurang tepat secara gramatikalnya. Yang benar adalah no smoking in this area. Kalau mau pakai verb one berarti langsung saja don't smoke in this area. Ya, seperti itu perbedaannya. Kemudian yang terakhir, nah lihat di sini, no cheating during the exam. Di sini juga menggunakan contoh dari pattern yang kedua. No cheating during the exam. Nah, kalau misalkan kalian mau menggunakan pattern pertama, ya menggunakan don't, berarti langsung don't cheat during the exam. Itu perbedaannya. Ya, ingat kalau untuk yang verb ing itu selalu ditambahkan dengan no. Oke. After this, I have a game ya for you all. So you can prepare your English book. Kalian silakan siapkan dulu untuk buku bahasa Inggrisnya. And then you identify the picture that I will give to you. Kalian silakan identifikasi, lihat ya, lihat gambar tersebut. Kira-kira instruksi apa sih, larangan apa sih yang sesuai dengan gambar yang ada di layar yang nanti Miss akan tunjukkan ya. Jadi kalian silakan lihat dulu, kemudian amati. Example of number one, gamesnya adalah, look at this picture, ya. This picture is when you want to come to another public places, ya, in this pandemic, you have to, what is it? Ya, what is the instruction? Silakan instruksi yang tepat apa sesuai dengan gambar ini kira-kira. Silakan tulis di buku kalian. Sudah? Kita tunggu ya. Ya. Kita next. The second picture. The instruction is, remember ya, it's about instruction, instruksi. Number 1 until 3 itu tentang instruksi terlebih dahulu. Nanti nomor 4 sampai dengan nomor 6 adalah prohibition. The second picture is here. When you want to come to school, there is instruction here. So, what is the sentence? Apa sih instruksinya? Silakan kembangkan dalam bentuk kalimat. Sudah? It's easy, guys. Next. The third picture is, this one. What is the instruction? Finish? You can stop the video if you want to wait until you finish it. And then for number 4 until 6, you make a sentence of prohibition. Kalian buat untuk prohibitionnya ya.
Oke, yang keempat. There is a notice like here, ya seperti ini notisnya. What is the prohibition? Apa sih kira-kira larangan yang sesuai dengan gambar yang tersebut? Oke, don't forget ya, prohibition you can use pattern 1 or pattern 2. Next. The fifth one is this sign. What is the prohibition? You can write on your book. Where can you find this picture? Di mana sih kalian bisa menemukan rambu-rambu seperti ini? Ya, of course on the way ya, di jalanan, in the street. Sudah? Oke, kita lanjut. The last picture. Gambar yang terakhir, prohibition apakah yang sesuai dengan gambar ini? It's easy, right? Sudah? Ya. If you are finished to do the game, you can submit on Google Classroom. Ya, I will tell you what is the name of in the Google Classroom. Nanti bisa kalian informasikan dikumpulkannya di folder yang mana. Ya, don't forget to submit in Google Classroom. Jadi nanti kalian dikumpulkannya di Google Classroom ya, setelah menyaksikan video pembelajaran ini. Baik, jika sudah selesai, kita lanjut. Let's continue for the last one. Di sini mungkin kalian, kenapa sih kita harus belajar tentang instruction? Kenapa kita harus belajar tentang prohibition? Ya, seperti yang kita tahu, kita adalah Muslim, ya, di mana bahwa memang sudah dijelaskan kita sebagai Muslim itu harus melakukan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, kira-kira ya perintah apa sih yang ada? Ya, larangan apa sih yang ada di dalam surat An-Nahl ayat 90 ini? Silakan kalian boleh buka Al-Qur'annya. Ya, silakan dibuka dulu Al-Qur'annya. An-Nahl itu surah ke-16. Sudah? Nah, this is ini adalah terjemahan dalam bahasa Inggris, ya. Indeed, Allah order justice and good conduct and giving to relative and forbids immorality and bad conduct and oppression. He admonishes you that perhaps you will be reminded. Oke, mungkin kalian bingung ya, apa sih maksudnya? Kalau kalian sambil buka Quran, kalian sambil baca artinya. Oke, the translation. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu, ya, menyuruh kamu. Di sini adalah instruction, menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Berarti kita sebagai Muslim harus berlaku adil, ya, dan juga kita harus berbuat kebajikan. Kemudian memberi bantuan kepada kerabat itu sudah pasti ya, yang kita tahu bahwa memang di An-Nur ini sering sekali mengadakan penggalangan dana dan lain sebagainya. Itu adalah sebagai salah satu bukti bahwa kita itu menjalankan perintah Allah, ya, yaitu memberi bantuan kepada kerabat. Dan di sini Allah melarang melakukan perbuatan keji, ya. Melakukan perbuatan keji itu larangannya, prohibitionnya. Kita tidak boleh melakukan perbuatan keji, kemungkaran, ya, dan juga permusuhan. Allah tidak menyukai itu. Jadi kita itu melaksanakan apa yang diperintahkan di dalam surat An-Nahl ayat 90 dan juga melakukan apa yang dilarang oleh Allah di dalam surat An-Nahl ayat 90 ini. Ya. Kemudian dia memberi pengajaran agar kamu dapat mengambil pelajaran. Jadi Allah itu semata-mata memberikan kita masalah itu bukan tidak ada solusinya gitu ya, bukan tidak ada hidayah apa sih yang bisa kita ambil dari permasalahan yang kita hadapi. Misalkan kita bermusuhan dengan teman atau lain sebagainya. Nah, bagaimana diri kita menempatkan diri kita ini sebagai umat yang memang patuh terhadap apa yang Allah larang dan juga apa yang Allah perintahkan gitu. Ya, kalau misalnya kita mengikuti egois kita, misalkan setan itu selalu berbisik kepada kita, nggak usah maafan sama dia,
gitu. Itu setan merasa menang, tapi ketika kita meredakan ego kita gitu ya, kita yang minta maaf duluan walaupun mungkin teman yang salah, itu kamu akan dicatat kebaikannya oleh malaikat ya. Jadi ditekankan lagi di sini, kita sebagai umat muslim ada baiknya melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah tertera di surat An-Nahl ayat 90 tersebut. Ya, baik. Itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Recalling dulu ya sebelum kita ke akhir dari pembelajaran ini. Oke, today we learn about what is it? Imperative sentence. Kita belajar tentang imperative sentence. There are two imperative sentence. Ada dua imperative sentence. Yang pertama adalah instruction, kemudian yang kedua adalah prohibition. Ya, untuk instruction adalah instruksi, di mana fungsinya adalah untuk meminta seseorang melakukan sesuatu. And then the pattern is, apa patternnya? Udah ingat? Ya, patternnya verb one plus object plus adverb. Jangan lupa juga ada tanda serunya sebagai penekanan. Kemudian untuk prohibition, ya prohibition itu to ask someone not to do something, untuk meminta seseorang agar tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan tersebut, ya. Nah, kemudian untuk patternnya prohibition ada dua. The first one is using don't plus verb one plus object plus adverb, and then the second one yang kedua adalah no plus verb ing plus object and then plus adverb. Okay, that's our learning today. I hope it will be beneficial for you, benefit for you, and then you enjoy my learning today. Okay, for end of our meeting today, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay guys, that's it for today. Thank you so much for watching. I hope you enjoy my tutorial learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.